Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita membahas tentang soal TKP HOTS CPNS 2020, yaitu High Order Thinking Skill, yang mana untuk persiapan kita untuk seleksi kompetensi dasar soal dan pembahasan TKP HOTS. Ini merupakan modul CPNS terbaru bagian 3 ya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya di bagian 1, 2, silakan lihat di deskripsi video. Itu sudah kami bahas untuk modul-modul terbaru dan terupdate untuk CPNS 2021. Oke, tanpa banyak bicara langsung saja kita menuju ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan mengundurkan diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda adalah A. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. B. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal itu tidak terhindarkan. D. Pimpinan tersendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Dan E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Oke, yang mana jawabannya teman-teman untuk soal nomor 1 ini? Yang paling tepat untuk mendapatkan poin 5 yang mana? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Jadi yang paling tepat D. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Kenapa? Kita lihat pembahasannya nih. Topik kemampuan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus peka terhadap pengembangan diri karyawan. Jangan hanya menuntut karyawan untuk kerja cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Untuk masalah di atas, pimpinan bisa memberikan pembekalan langsung dan pelatihan. Oke, ini sikap yang paling tepat untuk sebagai pemilik perusahaan, yaitu D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat di sini teman-teman ya. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda A. Bersifat terbuka terhadap kritik dan masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Dan E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Jadi yang paling tepat A. Bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya nih. Topik kemampuan mengendalikan diri. Ini ya, yaitu kemampuan mengendalikan diri. Indikatornya kesadaran diri dan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan agar tujuan tercapai. Kita harus bersikap terbuka dan tidak mudah tersulut emosi jika ada orang lain yang mengkritik kita. Terkadang kritikan bisa menjadikan Anda menjadi orang yang lebih baik dan evaluasi diri. Oke, jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Teman-teman, lihat di sini, Anda diminta oleh atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien.
Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat kalian antusias untuk tahu lebih jelas. Sikap Anda: A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi dengan memuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi dengan memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Oke, silakan yang mana jawabannya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yaitu E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Topiknya kreativitas dan inovasi. Menguji secara berpikir kita untuk menciptakan sebuah yang baru dan mudah dimengerti dan poin-poin penting, serta tidak membuat orang bosan. Menggunakan bahasa yang baik dan juga memilih kata-kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami serta tidak memuat banyak tulisan. Jadi yang tepat adalah yaitu E. Yaps. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita di sini. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadi. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat dapat menyebar keseluruhan karyawan, sehingga menjadi sebuah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Dan E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lain apakah informasi tersebut benar adanya. Oke, silakan yang mau jawabannya. Jawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Yaps, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Yang paling tepat adalah C, teman-teman. Kenapa? Lihat pembahasannya. Jadi, profesionalisme. Indikator sikap pegawai yang baik tidak perlu ikut campur masalah orang lain. Lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita. Nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan. Jadi, sebaiknya tunjukkan profesionalisme kita. Yang paling tepat adalah yaitu C. Jelas ya? Next, kita lanjut di soal nomor 5. Kita lihat di sini. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda bicara. Menurut Anda, A. Wajar saja, karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru bicara. C. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasan dalam kondisi atau diskusi. E. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Oke, yang mana jawabannya untuk kondisi seperti ini? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru berbicara. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Jadi kemampuan bekerja dalam kelompok, ini topiknya. Kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Hargailah lawan bicara kita, berikan respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu, Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan. Jadi yang tepat adalah di sini, yaitu C. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tapi di kantor Anda sendiri, ya, terdiri dari 2 orang dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda dengan Anda.
Bagaimana sikap Anda? A. Membuat sebuah kelompok yang solid dari 2 orang-orang yang sepahaman dengan saya karena kekompakan itu penting. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang berbeda agar dapat memperoleh permasalahan, saran, dan masukan. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. Dan E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Oke, yang mana jawabannya untuk soal nomor 6 ini. Kita lihat, cek. Jawabannya adalah yaitu C. Ya, jadi yang tepat adalah C. Kenapa C? Karena karena kita ditugaskan untuk membuat, bukan membuka kesempatan kurang tepat atau kemauan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi tindakan yang paling C, yang paling cepat adalah itu memilih orang dari berbagai latar belakang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan. Jelas ya? Oke, kita next di soal nomor 7, teman-teman. Kita lihat di sini. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocoran data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Dan E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Oke, yang mana jawabannya? Yap, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. Ini tindakan yang paling tepat. Kenapa? Yang mengerjakan sesuatu itu kan Anda dan posisinya sebagai bawahan, jadi wajib melaporkan dulu ke atasan untuk langkah selanjutnya. Jadi ini topiknya profesionalisme dan teknologi informasi. Jelas ya? Next, kita lanjut di soal nomor 8. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar di permasalahan itu. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. Kemudian, C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan secara menggunakan teknologi informasi. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Dan E. Mengeluarkan dari tim. Silakan, mana sikap Anda? Yaps, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Karena teman-teman, yang bermasalah itu kan satu orang, jadi harus didiskusikan bersama tentang masalahnya tersebut. Karena opsi A tidak tepat sasaran bahasannya. Jadi ini topiknya kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Jelas ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Anda tahu di mana letak buku tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan saja. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut. Kemudian D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkan menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali duduk. Dan E. Mengabaikan pekerjaan Anda lalu pulang saja. Silakan yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C.
Kenapa C? Karena fokus menyelesaikan tugas. Artinya integritas diri, teman-teman. Jelas ya? Oke, kita lanjut di soal nomor terakhir. Nah, menjelang jam istirahat kantor, Anda dan rekan Anda berjanji untuk makan siang di luar kantor. Akan tetapi, bos Anda memanggil dan minta tolong Anda menangani klien prioritas yang akan datang di jam istirahat, dan transaksi klien tersebut akan sangat berpengaruh pada penambahan modal perusahaan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak permintaan bos dengan sopan karena jam istirahat adalah hak karyawan. B. Mengatakan pada bos bahwa Anda sudah memiliki janji dan akan segera kembali untuk melayani. C. Meminta bantuan teman untuk menangani klien selama Anda pergi dan akan segera membantu setelah Anda berkembali. Kemudian D. Menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. E. Makan siang di kantor sambil mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien. Oke, yang mana jawabannya untuk soal nomor 10 ini? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. Kenapa? Karena profesional dan pelayanan. Ini yang harus diutamain. Oke, ini dia terkait soal TKP HOTS, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita hanya bahas 10 soal aja, sebenarnya hanya 25 soal. Buat teman-teman yang ingin versi lengkap daripada soalnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Untuk nomor WhatsApp-nya kami kirimkan filenya ke nomor WA Anda. Tapi syaratnya jangan lupa klik like dan subscribe, serta share video ini ketika bermanfaat bagi Anda. Thanks for watching. Sukses bareng bersama Situs Edukasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.